Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 1912-1009, kelas P4A. Saya di sini akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan yang pertama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi pendidikan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Dr. Andes Muhammad Alim Purwanto, menurutnya administrasi pendidikan adalah seluruh proses pengarahan dan integrasi segala sesuatu baik personal, material, spiritual yang berkaitan dengan tercapainya tujuan pendidikan. Dan yang kedua, menurut Depdiknas Republik Indonesia, administrasi pendidikan adalah suatu keseluruhan proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada baik personal, spiritual, material demi tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, menurut Dasuki dan Somantri, yang mengatakan bahwa administrasi pendidikan adalah upaya menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Dan yang keempat, menurut Hadari Nawawi, administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama dalam lembaga pendidikan formal. Yang kelima, menurut Oteng Sutisna, administrasi pendidikan adalah suatu upaya mengkoordinasikan kegiatan yang saling bergantung dari orang-orang dan kelompok-kelompok dalam mencapai tujuan bersama pendidikan anak-anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar administrasi pendidikan. Administrasi akan berhasil baik apabila didasarkan atas dasar-dasar yang tepat. Dasar diartikan sebagai suatu yang fundamental yang dapat digunakan sebagai landasan, pedoman, bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut ini saya akan paparkan beberapa dasar yang perlu diperhatikan oleh administrator dapat mencapai kesuksesan dalam tugasnya. Terdapat banyak dasar administrasi. Di antaranya yang pertama, harus mempunyai prinsip efisiensi, dan yang kedua, prinsip pengelolaan, dan yang ketiga, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, dan yang keempat, prinsip kepemimpinan yang efektif, dan yang kelima, prinsip kerjasama. Ini 5 prinsip yang harus ada dalam diri administrator. Dan ini saya dapat sumbernya dari https dari zainzuhaili.wordpress.com. Selanjutnya, fungsi administrator pendidikan atau fungsi administrasi pendidikan, yaitu ada 8. Yang pertama, perencanaan. Jadi harus punya planning nih. Sebelum kita ini harus punya planning dulu nih. Dan yang kedua, pengorganisasian, organizing. Dan yang ketiga, koordinasi, coordinating. Yang keempat, komunikasi. Kelima, pengawasan. Keenam, kepegawaian. Ketujuh, penganggaran. Dan yang kedelapan, yang terakhir, yaitu penilaian. Selanjutnya, tujuan administrasi pendidikan secara garis besar tujuannya yaitu untuk mencapai pendidikan tersebut atau sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Pendidikan menurut Sergio Giovanni dan Carver terdapat 4 tujuan administrasi, yaitu yang pertama, efektivitas produksi, dan yang kedua, efisiensi, dan yang keempat, kemampuan menyesuaikan diri, dan yang kelima, kepuasan kerja. Selanjutnya, manfaat administrasi pendidikan. Yang pertama, dapat mengetahui dan menyadari akan tugas-tugas dan kewenangan yang masih dipikul serta mengetahui bagaimana nih cara-cara melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan masing-masing. Dan yang kedua, dapat menghindarkan kesalahan-kesalahan kerja atau overlapping kerja atau tugas. Dan yang ketiga, mengetahui bagaimana melaksanakan sesuatu kegiatan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan supaya tercapai efektif serta secara tepat. Dan yang keempat, mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing tenaga pendidikan. Dan yang kelima, administrasi pendidikan dan administrasi sekolah. Sumbernya dari http://junisskyfendi.blogspot.com 2015 /4 tujuan dan manfaat administrasi.html. Dan seterusnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup administrasi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bidang penting yang termasuk di dalam ruang lingkup administrasi pendidikan. Di antaranya yang pertama, bidang tata usaha sekolah. Yang kedua, bidang personalia murid. Yang ketiga, bidang personel guru. Dan yang keempat, bidang pengawasan atau supervisi. Dan yang kelima, yang terakhir, bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Sumbernya ini dari pelajaran.co.id. Dan yang terakhir,
saya akan menjelaskan tentang prinsip administrasi pendidikan. Lebih tepatnya saya akan menjelaskan beberapa kayak poin utamanya. Yang pertama, prinsip efisiensi, dan yang kedua, prinsip pengelolaan, yang ketiga, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, dan yang keempat, prinsip kepemimpinan yang efektif, dan yang terakhir, prinsip kerjasama. Sumbernya dari https://www.seputarpengetahuan.co.id. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila penjelasan ini kurang dimengerti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.